Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Nah jamaah, ada yang berbicara nih, katanya firasat itu benar, tapi banyak juga loh yang mengabaikan firasat. Bahkan sampai ada lagunya nih, firasat ini rasa rindukah ataukah tanda bahaya. Waduh, tuh rasa rindu atau tanda bahaya. Makanya pagi ini insya Allah kita akan membahas dengan tema kita, firasat apakah bisa jadi kenyataan. Tentunya dengan guru-guru kita, ada Ustadz Ahmad Ridwan, ada Ustadz Syam, dan juga ada Ustadz Maulana. Yeay, alhamdulillah rabbil alamin, makasih banyak. Alhamdulillah Luar biasa. Ustadz, kita bisa ketemu lagi. Nah jamaah, langsung aja yuk Ustadz, gimana nih ya tentang firasat, apakah kayak mimpi bagian dari kenabian umat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atau bagaimana? Silakan. Baik, izin Ustaz Sair dan Ustaz Sam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Satu bentuk pujian dan rasa syukur kita, Masya Allah, Tabarakallah. 17 Muharram 1444 Hijriah, 13 hari lagi kita akan bertemu dengan bulan Safar. Semoga kita mendapatkan keberkahan. Dan Masya Allah, Tabarakallah, hari ini kita berbicara tentang firasat. Pertanyaan yang disebutkan oleh Caca, Masya Allah, Tabarakallah, apakah firasat itu sama dengan mimpi yang bagi umat Nabi Muhammad SAW bagaikan ilham, pemberitahuan, informasi. Nah, kalau berbicara tentang ini, sebelumnya saya mau tanya dulu, dengan pengalaman seorang Caca yang menggeluti dunia selebriti, tiba-tiba Allah angkat derajatnya menjadi sosok apalagi pelayan masyarakat. Pernah bermimpi atau ada firasat? Pernah bermimpi, firasat pernah, rasa nggak enak pernah, pernah lah. Pernah. Iya. Dan itu sebagai tanda. Makanya kadang kalau kayak gitu nanya guru. Oh gitu. Gitu, karena kan suka ditanya mimpinya jam berapa, mimpinya gimana gitu. Oh, Mas, panjang ya, Panjang. luar biasa. Kalau saya kan hobinya nelponin guru-guru, bukan? Nah, kalau berbicara tentang mimpi, mimpi adalah kemampuan bawah sadar. Karena didasari karena, mohon maaf, karena faktor, Masya Allah, Tabarakallah, yang terjadi sebelum dia tidur. Jadi kemampuan bawah sadar inilah yang masuk dalam mimpi kita. Makanya ada mimpi petunjuk dari Allah karena sesuatu yang membahagiakan, ada yang karena reaksi tubuh, dan ada yang ketiga karena godaan daripada setan. Nah, dalam hal ini kalau berbicara tentang firasat firasat itu adalah kemampuan yang ada dalam diri. Kalau tadi yang tidur mimpi tadi bawah sadar, tapi kalau firasat kemampuan dari diri kita, dari diri seseorang yang menjadi firasat. Nanti kita bahas lebih panjang lagi tentang firasat sampai selesainya Islam itu indah. Jadi jangan kemana-mana, tonton terus karena kita akan bahas lebih dalam lagi tentang bagaimana itu firasat. Nah, dalam hal ini mohon maaf, kalau ditanyakan apakah firasat itu bisa masuk dalam mimpi atau mimpi itu bagian daripada firasat, maka ini bisa dari petunjuk, keadaan. Makanya kita butuh namanya salat sunat istikharah. Dan ada kalanya, tapi tidak semuanya ya, ada kalanya jawaban daripada salat sunat istikharah itu berada dalam mimpi. Kalau saya juga punya pengalaman, alhamdulillahirrahmanirrahim, sebelum masuk di Trans TV, saya juga punya mimpi. Waduh, mimpi apa tuh Ustadz kalau boleh tahu? Mimpi naik tangga, tangganya tembus ke langit, dan di ujungnya ada TV. Aku masuk ke dalam TV. Beneran masuk TV sekarang ya? Masuk TV. Masya Allah, Tabarakallah. Oh, jadi artinya yang namanya firasat itu memang benar ada ya Ustadz ya? Firasat itu ada, nanti kita bahas firasat seorang beriman, firasat seorang tua, firasat, jadi banyak macam. Firasat suami dan istri, paling mantep itu. Tapi sebelum kita ngomongin suami dan istri nih, ya kan, Ustadz Syam jangan senyum-senyum aja dong.
Ustadz AR. Nih, berbicara tentang firasat, ada yang bilang katanya kalau firasat itu adalah ilmu yang murni, yang paling tinggi yang dimiliki oleh seorang yang beriman. Lalu bagaimana ketika orang tersebut tidak beriman, tidak menerima baginda Rasulullah SAW, tidak mempercayai Al-Quran? Apakah orang yang belum menerima Islam itu memiliki firasat atau bagaimana? Mohon tausiahnya. Izin Ustaz Maulana, Ustaz Syam, Kak Caca, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'd. Kita bicara tentang apa yang ditanyakan Kak Caca, tentang firasah. Rasulullah pernah bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abi Umamah, katanya, ittaqu firasatal mu'min. Hati-hati dengan firasat orang yang beriman. Fa innahu yanzuru binurillah, karena ia melihat dengan cahaya yang Allah berikan ke dalam hatinya. Terkait dengan hal ini, para ulama, termasuk di dalamnya adalah Al-Imamul Munawi, mengatakan bahwa yang dimaksud dengan apa yang dikatakan Rasulullah dengan binurillah, ay ittila'uhu ala sawati', yaitu kemampuan orang itu melihat dengan cahaya yang dipercikkan oleh Allah ke dalam hatinya, dengan kekuatan basirah yang ada di dalam hati dia tadi. Itu maksudnya. Nah, sehingga kata Imam Ibnu Athir, terbagi dua firasah itu. Yang pertama adalah firasatul mu'min kama qalahu sallallahu alaihi wasallam fi hadzal hadis. Seperti yang dikatakan Rasulullah dalam hadis ini. Sehingga yang paling takut adalah, yang perlu kita takuti ini. Yang kedua adalah apa yang dikatakan oleh Imam Ibnu Athir, bahwa sesungguhnya minha, maksudnya di antara firasah itu, minha ma yuta'allam, sesuatu yang bisa dipelajari, minad dalail, ya, dari adanya tanda-tanda, betul, adanya indikator-indikator, sehingga akhirnya wat tajarub, dan seringnya terjadi semacam percobaan. Dari wajah seseorang dia bisa nampak ini orang kayaknya dalam keadaan tertekan. Membaca mimik wajah. Nah, body language seseorang itu terbaca, betul. Sehingga akhirnya dari situ dia bisa menebak dalam arti bahwa ini berdasarkan pengalaman orang ini berada dalam under pressure, di bawah tekanan. Misalkan gitu. Nah, firasat seperti ini bisa dilakukan oleh seorang dengan dipelajari, tapi tidak sekuat firasatul mukmin tadi. Karena firasat orang beriman tadi itu binurillah, bisawati' min nurillah, yaitu adalah percikan yang Allah hadirkan dalam hatinya, sehingga dengan kekuatan basirah dia bisa melihat ini begini, dan itu yang dikhawatirkan. Dan Rasulullah mengingatkan itu, hati-hati di akhir zaman firasat orang-orang beriman sangat tajam, lebih tajam daripada sembilu. Nah, itulah yang kemudian para ulama mengatakan dari hadis ini yang perlu kita takuti adalah ittaqu firasatal mu'min, firasat dari orang lain. Bukan kita diperintahkan ay tafarrasu, berlatihlah kalian ilmu firasat ini, bukan. Tapi hati-hati, saya khawatir dengan misalkan firasatnya Caca, Ustadz Maulana, Ustadz Syam, itu yang kita khawatirkan. Bukan kita malah tafarrasu, maksudnya belajar nih ilmu, enggak. Karena yang datang dari sosok seorang mukmin tadi adalah cahaya yang Allah berikan ke dalam hatinya. Nah, maka bicara tentang firasat ini, Imam Syafi'i mengatakan bahwa aku pernah pergi ke Yaman. Sepanjang jalan aku ingin mencari kutubul firasah, kitab-kitab yang membahas tentang firasat. Tapi justru yang aku temukan adalah katabtuha wa jama'tuha. Justru yang aku temukan adalah aku yang mengarang kitab itu. Makanya para ulama mengatakan pada satu ketika disebutkan oleh Imam Ibnu Qutaybah bahwa Imam Syafi'i pernah duduk-duduk dengan Imam Muhammad, murid dari Imam Abu Hanifah. Lantas dua orang ini mengatakan, yuk kita coba tebak orang yang akan datang ini, bagaimana dia punya pengalaman dan apa yang sekarang sedang ditekuninya sebagai sebuah profesi. Imam Syafi'i mengatakan huwa khayyat, dia adalah penjahit. Tapi Imam Muhammad mengatakan beliau adalah najjar, artinya tukang atau pandai kayu, ya, ahli kayu. Terus kemudian datanglah orang ini tanya, mahir fatuk, apa yang menjadi profesimu hari ini saat ini? Beliau mengatakan kuntu khayyatan wal an ana najjar. Dulu saya tukang jahit dan sekarang saya pandai kayu. Masya Allah. Dua ulama dengan kemampuan menebak didasari oleh firasat yang begitu tajam dan begitu tinggi. Jadi tidak salah dong kalau orang tua kita itu datang ke ulama, minta petunjuk, minta pendapat. Karena firasat orang beriman. Itu dia, betul. Dan berdasarkan juga dengan ilmunya. Masya Allah, tabarakallah. Jadi nggak cuma asal ngomong. Kecuali memang ilmu yang bisa dipelajarin. Kalau orang bohong, detak jantungnya bagaimana. Gitu kan. Itu kan misalkan dari
dari apa namanya untuk kepentingan-kepentingan tertentu gitu Jangan-jangan ya. yang hidungnya kempis mungkin. Nah, itu biasanya dari detak jantung Aduh. Ustaz. Atau dari pupil mata membesar atau mengecil gitu. Masya Allah, tabarakallah. Iya, 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 Jazakallah iya. khair. Iya, Ustaz iya. Ahmad Ridwan. Nah, Ustadz Syam, Iya. kalau ngomongin tentang firasat kan kita Iya. susah beda ini. Yang namanya dengan firasat, overthinking yang bikin kita suka bikin healing, Cela. Asik. Woi, bahasanya. Apa bedanya firasat dengan overthinking yang membutuhkan kita untuk sampai healing? Nah, itu gimana Ustaz? Mohon tausiahnya. Pakai bahasa Jaksel kalau perlu. Tapi guruku Satair, Satu Maulana, Kak Caca serta guru-guru kami dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li wazira min ahli amin 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 ya rabbal alamin. Apa perbedaan antara firasat dan juga overthinking? Ya, segala yang over pasti tidak baik. Semua yang over pasti tidak baik. Subhanallah. Jadi kalau dikatakan firasat itu adalah sesuatu yang baik karena itu adalah ilmu, tapi kalau overthinking adalah sesuatu yang tidak baik karena segala sesuatu yang berlebih-lebihan atau over adalah sesuatu yang tidak baik. Maka subhanallah kalau dikatakan firasat itu baiknya dari mana? Karena firasat terbentuk daripada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ba'da naqul a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kepada Allah, maka kalian akan diajari langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah akan mengajarimu ketika engkau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkaitan dengan apa yang disampaikan guru kita Ustaz Air tadi, bahwa hati-hatilah terhadap firasatnya orang beriman karena mereka melihat daripada cahayanya Allah. Kenapa? Karena ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Allah katakan dalam Al-Qur'an, "Inna fi dzalika laayatin lil mutawassimin." Sungguh ada tanda-tanda bagi orang yang mutawassimin. Kata ulama, mutawassimin itu adalah orang-orang yang mampu melihat tanda-tanda tersebut, atau bisa dikatakan orang-orang yang mempunyai firasat. Jadi apa perbedaan kedua antara firasat dengan overthinking? Overthinking nggak ada tanda-tanda pun mikir gitu ya. Suaminya pulang tepat waktu dicurigai, suaminya pulang telat dikit dicurigai, suaminya pulang cepet dicurigai juga. Jadi overthinking terlalu banyak. Jadi Jian begitu? Oh enggak usah. Alhamdulillah. Jadi ada sesuatu yang sudah sesuai pun masih dicurigai, subhanallah. Sudah sesuai jalur pun masih ada kecurigaan-kecurigaan. Berarti overthinking, masih berpikir suudzon atau negative thinking tadi. Maka ini terlalu over pemikirannya. Tapi orang firasat itu adalah melihat daripada tanda-tanda yang ada. Misal ada orang yang mengatakan begini, sebentar lagi ini daerah akan hancur. Ya, sebentar lagi. Padahal belum terjadi gitu ya. Kenapa? Dari mana dia lihat? Karena ada tanda-tandanya. Zina di mana-mana, narkoba di mana-mana, ada pembunuhan segala macam. Dia melihat tandanya. Rasul pernah ingatkan suatu negeri akan hancur kalau merajalela perzinahan. Banyak terjadi LGBT misalnya. Jadi dia mengatakan akan hancur, bukan berarti dia meramal kehancuran, tapi dia melihat tanda-tanda sudah ada, akan ada kehancuran di suatu daerah karena sudah rusak generasi mudanya. Subhanallah. Bedanya firasat dengan overthinking. Kalau overthinking nggak terjadi apa-apa. Semua sholat di masjid, semua ini dikatakan sebentar lagi negara ini akan hancur. Jadi ternyata perbedaan antara overthinking dengan firasat melalui ketakwaan kepada Allah dan juga ilmu pengetahuan, sedangkan overthinking terkadang tidak ada tanda-tanda, tidak ada apa-apa, tiba-tiba mikir keburukan atau mikir kejelekan. Maka subhanallah, kita dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, berbaik sangka terhadap manusia sembari berhati-hati dengan berfirasat. Wallahu taala a'lam. Masya Allah, tabarakallah. Artinya emang sangat perlu kita menjaga hati kita, belajar membersihkan hati kita semaksimal mungkin supaya kita dapat ilham gitu ya. Apalagi khususnya buat para pemimpin-pemimpin di negeri ini, insya Allah Allah bersihkan hatinya supaya ketika memimpin mengambil keputusan itu bukan berdasarkan diri sendiri tapi atas bantuan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Mantap. Biar negeri kita makin makmur, Ustaz. Makanya orang beriman itu kan ada petunjuknya berupa Al-Quran kan? Betul, dibaca. Sebagai hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Jadi jangan cuma disimpan, ditaruh lemari, tapi dibaca dan ditadaburi, Masya Allah. Tapi ngomong-ngomong tentang ibu dan anak, kan orang tua tuh katanya firasatnya kuat banget ya. Jujur nih, maaf banget nih jamaah yang ada di rumah, aku tuh rasanya lagi nggak enak banget. Boleh nggak aku telepon anakku sebentar ya?
kayak nggak enak banget gitu perasaannya. Coba dihubungin, coba. Boleh ya, aku hubungin dulu ya. Dihubungin Oke, gimana sambil aku tuh? hubungin, mendingan jamaah gimana nih? Oh ya udah, ya, Caca silakan hubungi orang di rumah. Kita jamaah tunggu sesaat lagi setelah yang satu ini. Tetap di Islam itu Indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Tapi tenang dulu, Halo? tenang dulu. Sekalian video call. Jamaah. Yeah. Oh, jamaah. Yeah. Alhamdulillah. Buat jamaah yang baru aja bergabung, tema kita pada pagi hari ini adalah firasat apakah bisa jadi kenyataan. Dan alhamdulillahirabbil alamin, jamaah barusan udah nelpon anakku. Udah ada. Jadi gimana? Udah, alhamdulillah noni kasih baik-baik aja, alhamdulillah. Aduh, kadang suka deg-degan gitu. Bagus lah. Ustadz Maulana, kalau masalah suka deg-degan gitu, gimana sih? Apakah orang tua itu benar-benar punya firasat yang 100% benar sama anaknya, walaupun keadaan orang tua sama anaknya itu nggak deket? Walaupun jauh hubungannya gitu, nggak cuma Oke. fisiknya doang, tapi hubungannya jauh, firasat itu masih Ibunya bermain lagi apa? di Jakarta, anaknya lagi di Kendal. Betul, atau misalkan kan hubungan ibu sama anak atau orang tua sama anak kan kadang ada yang suka lagi nggak baik. Misalkan, nah itu firasatnya tetap masih bermain atau udah nggak ada? Ibu aja kemarin waktu ke Tanah Suci Masya ada firasat Allah. terhadap Bener, pas lagi di Mina, Oh, iya. aku nggak enak, tiba-tiba anakku anget. Oh ya, oke. Izin Silahkan, Ustaz Said dan Ustaz Sam. silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Sebelumnya saya berterima kasih banyak kepada jamaah Islam itu Indah yang Masya Allah tabarakallah dengan setianya dan senantiasa nonton Islam itu Indah untuk kita sama-sama mengaji dan mengkaji bersama. Masya Allah tabarakallah. Kalau berbicara tentang firasat antara orang tua ke anak, wah itu luar biasa. Ini saya yakin kita semua sepakat bahwa bagaimana kedekatan orang tua terhadap anak itu luar biasanya. Ikatan orang tua dan anak itu mohon maaf, ayah ke anak karena maaf darah dagingnya. Darah dagingnya. Bagaimana sosok ayah dalam hal ini, tanggung jawabnya kepada anaknya tanpa disuruh pasti tahu. Tapi kalau anak disuruh berbakti kepada orang tua, tapi orang tua yakin tanpa disuruh. Makanya kasih ibu sepanjang jalan, kasih anak sepenggala. Bisa keukur, tapi kasih orang tua itu tidak ada batasnya. Makanya mohon maaf tanpa menggurui, hanya mengingatkan bahwa kedekatan orang tua terhadap anak, firasatnya jawabannya yakin 100% insya Allah benar. Kenapa? Karena kekhawatirannya, perhatiannya, kasih sayangnya, tanggung jawabnya, itulah yang muncul sehingga bersatu menjadi sesuatu yang namanya firasatnya seorang orang tua terhadap anaknya. Mohon maaf, jangan nak, gak enak perasaan mama. Jangan dulu ya. Itu. Makanya ridallah fi ridal walidain, sutullah sutul walidain. Maka dalam hal ini darah daging serta sifat bawaan. Sekali lagi, sifat bawaan yang menyebabkan anak itu sama kayak orang tuanya. Sebagaimana Siti Fatimah yang Masya Allah tabarakallah, jalannya bagikan jalannya Rasulullah. Kalau beliau jalan, bagikan cara jalannya Rasulullah. Jadi itu kebiasaan menurun. Masya Allah, karena ayah saya adalah pengurus masjid, kok aku sudah ke Jakarta masih tetap jadi pengurus. Karena kayaknya diturunkan sifat bawahan itu. Bahkan ketika orang tua itu senantiasa tidak henti-hentinya menasihati. Anak-anak yang lagi nonton, jangan pernah, mohon maaf, jenuh, bosan mendengarkan nasihat orang tua. Karena suatu saat nanti kita butuh nasihat itu, tapi sudah tidak ada lagi. Ini yang harus dipikirkan. Kita butuh untuk datang, untuk dekat, untuk bersama. Bahkan kedekatan orang tua yang paling terdekat adalah sosok yang namanya ibu. Karena ibu ada ikatan plasenta atau rahimnya karena sosok anak pernah berada di dalamnya. Maka ketika orang tua deg-degan, agak ada perasaan tidak enak, ada kaitannya karena mohon maaf dekatan banget. Ini kemarin Masya Allah tabarakallah, kapan hari itu saya ke Makassar ketemu dengan orang yang menceritakan bahwa dia pernah tertukar. Tertukar. Jadi saya pernah tertukar di rumah. Ketika sekolah tiba-tiba orang tua datang, dia kagum dengan orang tua itu. Orang tua juga sayang sama dia. Ternyata setelah diteliti dia adalah anaknya. Masya Allah. Itu saking kedekatan ini luar biasa. Oh gitu. Jadi anak-anak ini
terpisah gitu lah Iya, intinya, terpisah. gitu singkat ceritanya ya Allah. Tapi bagus, bisa jadi sinetron Oh itu. ya Allah, ntar kita Tapi bikin sinetron. tahun 80-an. Ya. Tapi orang-orang pemainnya udah habis. udah habis. Jazakallah heran kasiran. Jadi artinya orang tua sama anak tuh biasanya feelingnya benar. Feelingnya benar. Jadi anak nggak usah sok tahu kalau dikasih sama orang tua. Karena dikaitkan dengan tanggung jawab kasih sayangnya itu. Betul, apalagi sama yang namanya ibu. Masya Karena Allah. ada rahim. Baik, jazakallah khair Ustadz Maulana, Ustadz Ahmad Ridwan. Ini berbicara tentang firasat. Paling seru itu kalau ngomongin tentang suami istri. Nah, pertanyaan saya, most likely, biasanya hampir mendekati 99%. Ya. Feeling istri sama suami itu benar, apalagi kalau suaminya lagi melakukan kebohongan. Jeng. Aduh. Atau- Jangan sampai itu jadi alasan. Atau istri itu biasanya bener kalau nggak suka sama temen-temennya suami. Ini ibu-ibu langsung. Ayo. Panggil suami cepat, nonton cepat. Langsung aja deh Ustadz Ahmad. Makasih. Kayaknya dari hati banget nih Kak Caca nih ya. Ustaz Maulana, Ustaz Syam, bismillahirrahmanirrahim. Ahmad bin Asim Al-Antaqi dari Antakiyah. Beliau pernah mengatakan, "Idza jalastum ahlas sidqi fajalisuhum bis-sidqi." Kalau kau bermajlis dengan orang-orang yang jujur, maka datanglah dengan hati yang jujur. Apa kata beliau, makna dari pesan ini? Orang jujur itu dia akan nyetrum begitu dengan kejujuran. Sehingga bila mana ada seseorang datang ke majlis orang-orang jujur dengan hati yang tidak jujur, terlihat gelisah. Bahasa tubuhnya, hatta dia tutupin dengan wajah yang kayaknya berbinar, kemudian senyum yang merekah, terlihat. Karena tadi, apa yang dikatakan pada segmen yang pertama tadi, dia melihat fayanzur binurillah. Hatinya berbicara dan melihat dengan cahaya dari Allah. Nah, kok most likely istri benar gitu? Jangan-jangan saat itu, ya istri lagi dekat-dekatnya sama Allah. Dekat dalam arti taqarrubnya. Semalam dia habis tahajud, dia tilawahnya dia jaga, sedekahnya juga, sedekah rahasianya dia lakukan, baktinya kepada suami, walaupun mungkin dia dikhianati, tapi dia tetap bakti. Satu ketika tatkala suaminya seperti ini dan berlaga seperti itu, maka dia lihat dengan firasatnya, kayaknya gini. Nah, saat itulah kemudian ketepatannya itu bisa dikatakan tadi 99,9% pas begitu. Ini kata Imam Ahmad bin Asim Al-Antaqi, jalisuhum bis-sidqi. Bermujalasahlah dengan mereka, duduklah dengan mereka karena kejujuranmu. Artinya, ini wajib diwaspadai oleh semua pasangan, baik suami kepada istrinya atau istri kepada suaminya. Jangan-jangan pada saat Anda melakukan sesuatu, suami sedang dekat-dekatnya membangun hubungan dengan Allah. Saat itu, mau Anda tutupi bagaimanapun, terlihat, terbaca gerak-gerik Anda, bahasa tubuh Anda, bahkan diamnya Anda. Sebaliknya, pada saat istri melihat ya tingkah suami dengan dia mengemasnya sedemikian rapi, ingat, orang yang paling lelah dalam hidupnya adalah orang-orang munafik. Yang sibuk dirinya, dia sibukkan dirinya dengan memake up sesuatu yang bukan bersumber dari hatinya. Itulah katanya Allah, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Di dalam hatinya ada penyakit dan Allah tambahkan penyakit itu. Dengan apa? Sibuk dengan lelahnya dia, men-touch up dirinya, memake up dirinya sehingga bukan keluar dari sesuatu yang asli. Saat itu pasangannya yang melihat dengan basirah tahu dia lagi nggak benar. Makanya kalau kata Kak Caca tadi, most likely. Nah, jangan-jangan saat itu saya tidak mengatakan ya Pak Diko gitu ya, enggak. Tapi kok misalkan gini, aku nggak suka loh sama dia. Itu jangan-jangan coba dicek. Habis tahajuddkah kita, sedang membangun kedekatan dengan Allahkah kita? Karena saat itu yang terjadi sama seperti para salaful ummah, orang-orang saleh dulu begitu berbicara. Kenapa begini? Dia membangun hubungan dengan Allah kuat. Orang yang datang kepadanya entah minta fatwa atau istifta, meminta arahan atau bayan, pasti tepat di situ. Nah, hati-hati ya, baik suami maupun istri. Anda mau simpan ya. Ada ucapan gini Ustaz Maulana. Apa tuh? Sepintar-pintarnya suami menyimpan istri muda, pasti akan tua juga. Pasti akan tua juga. Ya juga Gitu ya.
Ulang. Sepintar-pintarnya suami menyimpan istri muda, pasti akan tua juga. Akhirnya akan tua juga. Iya. Ya iyalah. Gitu katanya. Masya Allah, tabarakallah. Jadi intinya adalah Ustadz, kita Iya. manusia nggak ada yang suci, nggak ada yang Betul. bersih dari dosa. Tapi kita semua sebagai manusia memiliki kesempatan untuk membangun hubungan dengan Allah. Betul. Itu yang perlu Betul. digarisbawahi. Nah, Betul. hubungan kita sama Allah itu seperti apa? Karena kalau Betul. kita yang pasti suci dari dosa nggak mungkin. Nggak mungkin. Iya, Tapi Ci. hubungan itu selalu harus dibina. Insya Allah Allah kasih taufik dan hidayah buat Betul. kita. Masya Allah, tabarakallah, jazakallah Wayak, khair. wayak. Ustadz Ahmad Ridwan. Pas banget ya. Nah. Yang jawab tadi adalah Ustaz AR. Iya, untung kan Kak Maulana. Nah, sekarang nih kesempatannya buat jamaah, buat bertanya sama guru-guru kita karena kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Pertama dari Instagram hamba Allah, Assalamualaikum Ustadz, benarkah firasat bisa juga datang dari bisikan dari jin kodam atau jin warisan? Karena saya selalu merasa dapat bisikan setiap sholat yang terjadi kepada keluarga saya. Dan ketika saya ceritakan itu benar terjadi. Kalau saya percaya, apakah saya termasuk syirik? Gimana nih Ustadz Maulana? Bisikan itu ada 4. Yang pertama bisikan dari nafsu, keinginan dan sebagainya. Yang kedua adalah bisikan setan yang membuat kita ragu-ragu, was-was, yuwaswisu fi sudurin nas. Kemudian yang ketiga, bisikan dari malaikat yang menganjurkan kebaikan, mengingatkan akan ilmu, mengingatkan akan kebaikan, dan bisikan dari Allah. Ya, ini ilmu ladun dan sebagainya, ilham dari Allah itu. Nah, yang ditanyakan ini, bagaimana dengan bisikan dari setan atau jin karim? Nah, bagaimana nih? Berupa keraguan-raguan yang muncul. Nauzubillah, semua nauzubillah. Hati-hati. Kalau mengikutinya bisa jadi kita tertipu, bisa jadi kita berbuat sesuatu yang dosa, bisa jadi merayu untuk supaya kita supaya kita tidak taat kepada Allah. Timbul ketakutan dan sebagainya, panik dan sebagainya. Makanya ketenangan itu sebagian daripada kesembuhan. Oh gitu, ketenangan sebagian dari kesembuhan. Jadi kalau kita percaya sama firasat kita, tapi termasuk syirik atau enggak tuh? Tidak, tapi ini bagian kayak orang sholat diganggu-ganggu, bisikan, weh kunci lemarimu ada di atas. Tadi kan dia cari dompetnya dia tidak dapat. Oh ternyata ada di atas lemari ternyata. Itu bagian daripada pengganggu. Pengganggu, tapi nggak nyampe ke syirik gitu Nggak, ya, insya Allah ya. Baik, insya Allah. Cuma kalau sampai dia harus mengikuti, harus nyembah inilah, lakukan itu nggak kemusyrikan, boleh. itu yang baru jadi syirik. Baik, kalau begitu sekarang kita jawab ya pertanyaan yang kedua ya Ustadz Maulana ya. Ya. Dari Instagram dari hamba Allah, Assalamualaikum Ustadz, di dekat aku ada orang yang mengaku punya ilmu lebih dan bahkan bisa merasakan semacam firasat seseorang. Kemudian dia ngomong ke saya dan istri karena kami belum punya momongan harus melakukan amalan tertentu. Kayak ngasih kembang di tempat yang ditentukan. Terus kebetulan kami lakukan dan benar terjadi, istri saya isi, artinya hamil ya maksudnya. Tapi ada yang bilang ini syirik Ustadz. Saya dan istri biar aja dan sampai sekarang saya masih konsul. Emang ini termasuk syirik Ustadz? Gimana nih Ustadz Syam? Boleh dong dijawab dalam tausiah, silahkan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz AR, Ustaz Maulana, Kak Caca serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Subhanallah, alhamdulillah. Kenapa? Karena ternyata sudah diberikan kepercayaan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk yakni mengandung. Jadi kalau dikatakan ada tempat-tempat khusus meminta, itu tempat-tempat khusus memang ada gitu. Seperti misalnya Multazam, seperti Hijr Ismail, seperti misalnya di Raudhah, ya tempat-tempat mustajabnya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti misalnya Baitul Maqdis gitu ya, di mana Hannah ibu daripada Maryam waktu belum hamil, lama juga hamilnya ibunda Maryam ini bersama dengan Imran suaminya, mereka sama-sama bernazar. Mereka datang ke Baitul Maqdis dengan mengatakan, kalau engkau ya Allah berikan kepercayaan pada aku ya Allah, aku akan menjadikan anakku ini pelayan di masjid ini, di Baitul Maqdis ini. Ketika sudah hamil, berdoa seperti itu lagi. Saya menazarkan anak yang ada dalam kandunganku ini untuk menjadi pelayan di Baitul Maqdis. Kalau ya tempat-tempat yang dimaksud adalah tempat-tempat ibadah, ya misal ada orang yang mengatakan, kata ulama, oh, udah berapa tahun, udah 10 tahun, saya sarankan umroh deh
datang ke Masjidil Haram ya, sampai sana tawaf, dalam tawafnya udah puji saja Allah, puji Allah, puji Allah, ya Allah Engkau kasih aku momongan alhamdulillah, Engkau tidak kasih aku momongan alhamdulillah, ya, memerintahkannya ke tempat-tempat ibadah. Atau misalnya coba cek suaminya, kalau sudah cek ke dokter sudah cek ke dokter istrinya sudah, coba cek suaminya, sudah sering ke masjid belum? Subhanallah. Jadi disuruh buat selalu ke masjid, subhanallah. Maka itu tidak mengapa. Atau misalnya orang yang diberikan kelebihan tadi adalah sosok seorang yang saleh, mengatakan coba engkau berziarah kubur. Ziarah kubur ya sunnah, ya sesuatu yang pernah dilarang lalu diperintahkan sama Nabi atau diperbolehkan, berarti dia adalah sunnah. Nabi pernah melarang ziarah kubur pada saat masa Mekah, lalu di masa Madinah Nabi membiarkan atau membolehkan, berarti itu adalah suatu kesunahan, suatu kebaikan. Maka siarkan ziarah kubur kemana? Ke makam-makam ulama, bukan meminta kepada ulama yang ada di dalam kuburnya, tapi manusia akan terbentuk sesuai apa yang sering dilihatnya. Kenapa kita ziarah kubur? Kita sering ziarah kubur ulama. Karena itu yang sering kita lihat ulama, jadi rasanya pengen menjadi ulama. Kalau yang selalu kita lihat orang kaya aja, sultan aja kita selalu lihat, maka keinginan duniawinya akan semakin membesar. Nah, yang kedua, menabur bunga tadi. Nabi SAW dalam riwayat disebutkan pernah menancapkan 2 pelepah kurma yang masih segar atau hijau. Kenapa bukan yang kering? Karena ternyata dijelaskan oleh para ulama, selama ia masih segar, maka selama itu pula ia bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Penjelasannya adalah kalau bunga atau pelepah kurma saja bertasbih untuk orang yang ada di dalam kubur, ya lebih baik manusia yang bertasbih, lebih baik anak cucunya yang membaca Al-Quran, lebih baik daripada anaknya yang berzikir untuk orang tuanya yang ada di dalam kuburan, ketimbang datang bawa bunga, bawa air tapi nggak membacakan Al-Quran untuk orang tuanya. Nah, kemudian yang terakhir, apakah yang termasuk daripada kesyirikan? Ketika mengikuti permintaan daripada orang yang dikatakan punya kelebihan tadi, maka kembali lagi, kalau dia tidak mengandung daripada tempat-tempat yang khusus yang dimaksud adalah kuburan atau apa, maka tidak termasuk kesyirikan. Tapi kalau sudah mengatakan bawa bunga ke pohon ini, aduh itu sudah berbahaya. Bawa bunga ke kuburan ini, lalu ada niatnya begini, bacanya begini, berbahaya, bisa termasuk daripada bagian kesyirikan. Wallahu taala alam. Na'udzubillahi min dzalik. Ini berarti harus hati-hati ya, karena kan tadi dia bilang kan harus melakukan amalan tertentu kayak ngasih kembang di tempat yang ditentukan. Nah, tempat yang ditentukan kita nggak tahu nih, kita ya kan? Tahu berbahaya. Pinggir kali mana-mana. Nah, itu tuh hati-hati, karena na'udzubillahi min dzalik, hati-hati ya jamaah, karena banyak sekali sekarang tuh amalan-amalan yang berasal dari nenek moyang yang nggak ada dasar hukumnya, terus masih dilakukan sampai sekarang. Itu kita harus belajar, karena tugas kita sebagai muslim adalah wajib menimba ilmu sebaik-baiknya. Nah, Ustadz, tapi ini masalahnya ya sekarang, aku tuh punya feeling, aku tuh takut kayak mau meninggal gitu loh, ini loh, aduh, takut banget ini loh. Aku kayak mau mati nih, Ustaz tolongin. Ini loh, tuh, aduh. Tuh kan main game, orang lagi asik tausiah malah main game. Ini lagi ya seru Allah. banget, tapi ini Ustaz, gimana Ya nih kalau feeling kayak gini, gimana ya Ustaz ya? Bener apa nggak sih? Bahaya. Aduh, tuh. udah deh, pokoknya jamaah, ntar dulu ya, nanti kita bakal bahas lebih seru lagi tentang firasat. Jangan kemana-mana, tetap di Islam itu indah. Jamaah! Yeah. Oh jamaah! Yeah. Alhamdulillah. Ini lagi seru banget nih Ustaz. Jamaah! Yeah. Oh jamaah! Yeah. Alhamdulillah. Masih dengan tema kita firasat, apakah bisa jadi kenyataan? Dan tadi maaf banget Afwan ya, guru-guruku Afwan, jamaah. Tadi aku tuh punya firasat, kayaknya aku bakal mati karena akan ditembak di dalam game ini. Di dalam game. Di dalam game. Waduh. Firasat tentang kematian nih Ustadz Syam. Bener nggak sih kalau kematian itu, kita tuh punya firasat. Bukannya tentang kematian itu hanya Allah yang tahu. Bahkan malaikat maut pun aja nggak tahu siapa yang bakal dicabut nyawanya pada pagi, siang, sore, dan malam. Tapi kalau firasat tentang kematian, bener nggak sih? Kan ada juga yang bilang katanya orang itu tuh tahu 40 hari sebelumnya tuh kayak bisa lihat malaikat kayak apa-apa gitu. Gimana sih sebenarnya yang benar Ustadz Syam? Mohon tausiahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi guruku Ustaz Ahmad Ridwan, Ustaz Maulana, Kak Caca, serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
Maka subhanallah dikatakan tadi sebenarnya saya yang main game tembak-tembakan gitu saya subhanallah. Ya, kita tahu kita akan mati karena ada knoknya dulu gitu, jadi nggak langsung mati gitu subhanallah. Ternyata orang-orang beriman yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, apakah mereka bisa mengetahui dekatnya kematian dengannya? Sebenarnya orang beriman itu tidak pernah menunggu sore kalau sudah pagi hari. Orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala kalau sudah sore hari nggak pernah menunggu pagi, ya. Walaupun semangatnya untuk yakni membangun negara, membangun lingkungan, membangun keluarga yang baik itu sangat besar supaya menciptakan daripada masa depan yang baik. Namun kalau berbicara tentang akhirat, kalau sudah sampai sore hari, dia akan mengatakan bahwa hidupnya tidak akan sampai di pagi hari. Dia kalau sudah sampai pagi hari, dia tidak akan menunggu daripada sore hari, dia beramal soleh di sana. Maka orang beriman itu selalu meyakini bahwasanya hidupnya tidak akan lama lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau dikatakan firasat orang beriman dicontohkan oleh Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu an, salah satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling mulia, yang matinya pun terbunuh, ya. Walaupun pada saat itu Sayyidina Utsman bin Affan punya pengawal, punya sahabat-sahabat yang setia, namun ketika terjadi penyergapan kepada diri beliau, beliau tidak mempersiapkan semuanya karena memang sudah firasat bahwa dia akan bertemu dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia tahu bahwa hari itu adalah hari kepulangannya, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dan bertemu dengan kekasihnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Utsman bin Affan. Kemudian bukan hanya kematian bagi diri sendiri, seperti yang dicontohkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu radhiyallahu, beliau waktu Sayyidina Husain ya meminta izin atau berpamitan untuk berangkat kepada daerah Irak Iran pada saat itu karena diminta untuk memimpin di sana. Maka Ibnu Umar radhiyallahu anhu sangat berat hati untuk melepaskannya. Kenapa? Karena dia sudah punya firasat bahwa cucu baginda Nabi SAW yang tercinta ini akan terbunuh di dalam perjalanannya, akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang disampaikan oleh Ibnu Umar ketika melepaskan kepergian Sayyidina Husain radhiyallahu anhu beliau mengatakan, selamat jalan wahai orang yang akan terbunuh. Ya, subhanallah, dia tidak tahu ya, tidak pernah tahu, tapi firasat orang beriman, orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala bahkan melepaskan dengan mengatakan selamat jalan wahai orang yang akan terbunuh. Seperti baginda Nabi SAW pernah mencium lehernya dan pernah yakni mencium di kening daripada cucu-cucu beliau. Maka ternyata kita tetap berhati-hati dengan orang-orang yang beriman ini, karena mereka bisa atau diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang dekatnya kematian. Dan kalau kematian itu sudah datang, tidak ada yang bisa menolak. Tadi saya tertarik dengan kalimat Caca bahwa malaikat itu tidak tahu. Memang malaikat itu sudah dikasih jadwal kematian untuk mencabutnya karena sudah jatuh daunnya ya di Sidratil Muntaha sana. Namun ternyata ketika malaikat sudah dikasih tahu jadwalnya, ada jadwal yang direvisi kadang-kadang. Kenapa? Makanya kita minta doa umur panjang sama Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah tidak ada yang berubah di sisi Allah, tapi di sisi malaikat ada yang bisa berubah. Kenapa bisa berubah? Dia katakan, ya Allah, bukankah hari ini jadwal yang mencabut nyawanya? Kata Allah, dia meminta panjang umur dan dia berbuat baik, bersilaturahim, makanya ditangguhkan kematiannya. Allahu taala alam. Allah. Dengan itu maksudnya tujuannya adalah masih punya kesempatan beramal soleh di dunia ini buat tabungan. Tapi memang orang-orang yang sudah soleh. Iya, bukan yang buat males-malesan gitu. Baik, jazakallah khair Ustadz Syam. Nah, Ustadz Ahmad Ridwan nih, sebelum ke Ustadz Ahmad Ridwan saya ke Ustadz Maulana dulu tentang jodoh nih Ustadz. Firasat jodoh. Mentang-mentang kalau masalah jodoh larinya ke kiri, nggak mau ke kanan. Makanya ke Ustadz Maulana aja lah. Oh ya baik. Kadang-kadang nih Ustadz, kita kalau melihat sosok seorang laki-laki atau seorang perempuan. Sosok seorang laki-laki ataupun perempuan. Gitu. Itu kayaknya jodoh kita deh. Tapi kayaknya enggak juga. Sebenarnya ada nggak sih firasat jodoh? Aku sama suamiku pas pertama kali ketemu tuh ya gimana gitulah gitu. Tapi justru nggak yang kayak ngerasa kayak aku bakal sama dia tuh enggak, tapi malah sama dia. Oke. Gitu. Malah ada mungkin orang yang ngerasa aku bakal sama dia, ternyata malah nggak sama dia. Itu jadi sebenarnya malah ada orang jagain jodoh orang. Nah, itu sebenarnya firasat jodoh tuh apa sih Ustadz? Mohon tausiahnya. Ya baik. Izin Ustaz Air dan Ustaz Syam, Masya Allah tabarakallah. Satu hal buat kita kepada semua jamaah yang lagi nonton Islam Indah, ketahuilah kita diatur oleh takdir dan ada nasib yang harus diperjuangkan. Takdir ketentuan dari Allah, rezeki, jodoh dan ajal. Dalam hal ini berbicara tentang firasat jodoh itu gimana dan bagaimana caranya. Nah, ini caranya. Kalau ada firasat jodoh, terus gimana caranya?
untuk mengetahui kalau itu adalah firasat jodoh saya atau dia adalah jodoh saya. Maka dalam hal ini kembali, dalam yang namanya jodoh itu rahasia Allah. Dengan siapa jodoh kita. Dan ingat, yang menikah itu laki-laki. Perempuan itu dinikahi. Jadi sekali lagi, laki-laki yang menikah, perempuan yang dinikahi. Makanya laki-laki memilih. Silakan pilih kecantikannya, apalagi yang kedua, karena hartanya, karena keturunannya, baru karena agamanya. Maka kalau firasat ini muncul, apakah dia jodohku? Maka firasatnya harus dilihat dengan caranya terlihatnya ketenangan padanya. Kalau aku melihat karena sesuai surah Ar-Rum ayat 21. Apa itu? Adanya ketenangan. Ketika kita ada ketenangan, ada ini kayaknya jodoh saya, karena ada ketenangan. Terus itu sepertinya kita diterima. Jangan bertepuk sebelah tangan. Kemudian keluarga pun ikut. Karena tidak boleh orang menikah tanpa wali kan. Maka dalam ketika disetujui oleh wali, itu berarti sudah tandanya tuh. Saya waktu datang ngelabarin Ustaz Sam buat Jihan, udah. Saya pilih saya udah jadi nih. Saya ngobrol sama bapaknya Jihan, wah bahasanya nih udah. Apalagi sudah hati mulai terbuka, itu sudah aman. Kemudian mohon maaf tanpa menggurui, hanya mengingatkan, saling memahami. Karena harus ada juga yang namanya unna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Bagaimana kita saling memiliki, ada kebersamaan, dan ternyata firasat yang paling dekat adalah ketika orang rezekinya lancar dan mantap hatinya untuk menikah. Makanya untuk ujian kemantapan hati untuk menikah itu, maka diberi namanya, ada yang namanya mahar. Dan untuk lebih jelasnya lagi, ikut sertakan Allah dalam pilihanmu dengan salah sunat istikharah. Masya Allah, tabarakallah. Jadi jangan sok tahu. Jangan gitu sok ya. tahu. Jangan sok tahu dan dengerin kata orang tua. Kalau udah dilarang sama orang tua, udah nurut aja deh. Aduh, rumah tangga itu tuh panjang, nggak cuma sehari 2 hari, ya kan, Ustaz? Jadi nurut sama orang tua udah, Masya Allah, tabarakallah. Ustaz AR, bukannya aja dong. Kasihan masih kecil ya? Iya, kasihan masih kecil. Ini pengalaman orang-orang dewasa, gitu, Ustaz. Memang ya kan? Kasihan sudah ada yang lama? Belum dong, Ustaz. Nah, Ustaz AR berbicara tentang firasat buruk nih. Ada yang bilang katanya kalau kita punya firasat buruk atau bahkan nauzubillah min dzalik mimpi buruk, jangan dikasih tahu. Nanti kalau dikasih tahu malah jadi kenyataan, nauzubillah min dzalik. Jadi mendingan diem-diem aja. Bener nggak sih ada yang orang-orang ngomong kayak gitu? Maksudnya apa sih, Ustaz? Mohon tausiah. Ya, makasih izin Kak Caca, Ustaz Maulana, Ustaz Syam. Kalau ada firasat buruk, terus apakah kemudian kita batalkan rencana, niat kita atau keinginan kita? Terlebih lagi misalkan dikuatkan dengan adanya mimpi. Nah, tadi Ustaz Maulana sudah jelaskan mimpi itu gimana dan firasat itu apa. Kalau kita bicara tentang ini, ada yang dipandukan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Misalkan ada kegelisahan hati karena tadi firasat kayaknya buruk nih begini. Rasulullah ngajarkan satu doa ya kepada kita. Di antara doa yang sering dibaca oleh para ulama yang diwariskan Rasulullah, Allahumma la tayra illa tayruk. Ya Allah, tidak ada kesialan, tidak ada kenahasan, tidak ada ketidakberuntungan gitu ya, kecelakaan kecuali bersumber darimu. Wala ilaha ghairuk, dan tidak ada Tuhan kecuali Engkau. Itu dalam rangka memantapkan isi hati kita agar tidak sebentar-bentar firasat aneh nggak enak nih. Kenapa? Ini kayaknya leher berat banget. Itu minta dikerokin. Jangan-jangan karena masuk angin gitu kan. Iya kan gitu. Anda begadang semalam gitu ya. Dan gak beres, bentar-bentar firasat gua gak enak nih. Bawaan leher pegel gitu. Jangan-jangan kolesterol lagi naik. Gitu kan. Jadi jangan bentar-bentar firasat. Ini satu hal. Diajarkan Rasulullah, Allahumma la tayra illa tayruk wala ilaha ghairuk. Yang kedua, kalau itu bicara adalah dalam mimpi juga hadir. Nah, memang ada panduan yang diberikan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita. Di antaranya adalah begitu terbangun adalah kita beristi'adzah kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, gitu ya. Kemudian melakukan apa yang dituntunkan Rasulullah. Meludah ke sebelah kiri dengan menghembuskan saja, tidak ludah langsung begitu ya. Apalagi sebelah kita adalah pasangan kita. Dan itu luar biasa mujarabnya ya.
Mujarab artinya adalah liur pada saat Anda bangun tidur itu mujarab banget. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga adalah kalau memungkinkan Anda untuk bisa pindah. Ya, mengganti tempat di mana yang tadi Anda mimpi yang tidak baik. Kemudian kalau masih hadir juga, maka berwudulah dan salat sunnah 2 rakaat. Oh, atau bantalnya dibalik. Atau bantalnya dibalik. Oh, bisa juga. Iya, asal jangan kasurnya dibalik, Ustaz. Suami lagi tidur kan gitu ya. Nah, itu. Nah, maka disinilah kemudian menjadi sebuah tuntunan dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam agar kita memadu padankan dengan baik antara firasat dengan keadaan yang sedang kita alami secara apa namanya badaniyah. Tapi dicerita-ceritain itu perlu apa nggak usah? Nah, kalau untuk diceritakan apakah perlu kepada sosok yang kita anggap tepat sebagai tempat untuk istisyarah, misalkan. guru, orang-orang yang faham tentang ilmu ini, kata Ibnu Atsir tadi, maka wajar untuk kita meminta arahan, pandangan, bahkan takwil dari mimpi kita. Nah, jadi- seperti halnya dua narapidana yang datang kepada Yusuf alaihissalam meminta takwil dari mimpinya tadi. Kan salah satunya dia mimpi ahmilu fawqa ra'si khubza. Dia membawa apa? Membawa roti di atas kepalanya. Fayakulu tayru minhu. Kemudian burung mematuk roti itu di kepalanya. Kata Nabi Yusuf, kamu akan meninggal di sini. Jadi ada takwil yang harus diberitahukan dan disampaikan oleh orang yang tepat. Tapi kalau kemudian kepada orang yang ngaku-ngaku, ini bahaya. Atau jadi gosip-gosip malah Malah jadi nggak baik gitu ya. Kalau cuaca bukan difirasatin ya. Oh, kali itu ada Tapi ilmunya, Ustaz. Ada ilmunya namanya perkiraan cuaca. Cuaca, Masya Allah. Kira-kira. Tapi kalau tentang suatu praktek yang emang bisa kita lakukan istri ke suami, suami ke istri adalah bangunin pasangan kalau misalkan nggak bangun-bangun dicipratin pakai air itu loh, Ustaz. Nah, itu tuh, Dada, aku boleh nggak cipratin gitu? Kan kalau habis belajar bersama tuh biasanya suamiku langsung melek. Itu mah hobi. Itu mah hobi. Nah, itu kesempatan. Kesempatan. Baiklah kalau gitu sekarang kita kasih kesempatan buat jamaah yang ada di rumah untuk bertanya sama guru-guru kita karena kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustaz. Kami semua tanya dong Ustaz. Masya Allah, izin Ustadz, saya sekarang lagi mau buka surat nih, surat cinta. Banyak banget. Ini lihat deh isi suratnya banyak Coba sekali. lihat. Tuh, banyak banget. Aduh. Tapi Aku kalau pilih kita dulu ya. baca semua ya. Ya, jangan dong, jangan baca semua, ini banyak banget. Aku mau pilih dulu. Satu aja. Nah, ini ya, udah ya, aku ambil ya. Oke, bismillahirrohmanirrohim. Saya Ya. baca ya. Yang pertama dari hamba Allah, tulisan tangan, ya Allah kangen banget deh. Tulisan tangan. Assalamualaikum Ustadz, saya dan suami saat ini LDR. Saya selalu punya firasat bahwa suami punya simpanan di tempat dia kerja. Dan benar saja teman suami saya bilang bahwa katanya suami saya sudah menikah dan katanya sampai orang tua perempuan ini pun nggak tahu kalau anaknya udah menikah lagi mana. Masa orang tua perempuan bisa nggak tahu dengan suami saya? Hancur hati saya Ustadz mendengar ini. Firasat saya ternyata benar. Saya harus apa kepada suami? Anak-anak saya sampai marah dan nggak mau lagi anggap suami saya. Dan adakah doa khusus untuk menjauhi firasat-firasat buruk agar tidak terjadi? Dari mana? Bagaimana? Dari mana? Ini dari Ini. Kalideres. Dari Kalideres. Oh, dari Dari Kalideres. Nah, gimana nih Ustadz Syam, boleh tolong dijawab dalam tausiah. Bismillahirrahmanirrahim. Tabe guruku Ustaz AR, Ustaz Maulana, Kak Caca serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas segala keadaan, termasuk keadaan yang menimpa daripada pengirim surat tadi, pengirim pertanyaan yang insya Allah mudah-mudahan dengan mengikuti kajian-kajian setiap pagi di Islam itu indah, lebih menenangkan hati dan lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya adalah saya menemukan bahwasanya ada berita dari temannya suami saya. Ternyata suami saya ini sudah menikah S-nya ini harus diperjelas ini, jangan sampai Samsudin ya kan. Menikah siri ya. Menikah siri dan ternyata si perempuan itu ya pokoknya adalah cerita itu. Maka apa harus dilakukan yang pertama? Ba'da naqul a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu
Orang beriman itu kalau ada berita yang datang, berita yang dia dengarkan, maka yang pertama kali yang harus dilakukannya adalah tabayun dulu, klarifikasi dulu, valid nggak nih beritanya. Jangan sampai sama aja gitu, atau ada siapa tahu ada fitnah di dalamnya. Maka pastikan dulu berita tersebut, pastikan dulu kebenarannya. Bagaimana cara memastikannya, Ustaz? Suami saya tidak akan pernah jujur. Maka jangan dicecer dulu, ditanya baik-baik. Kalau engkau baik-baik meminta pisah dengan saya, ayo kita pisah. Kalau saya punya salah, kalau saya tidak bisa dipertahankan lagi. Kalaupun engkau mau poligami, silahkan kalau engkau mampu adil. Maka diberikan sesuatu yang positif, jangan dicecer dari awal. Memangnya dari awal saya udah feeling bahwa kamu akan begini. Dari awal udah seperti itu. Maka suami sulit untuk berkata jujur. Maka diberikan sesuatu yang baik dulu. Tapi intinya klarifikasi dulu. Karena saya baca tadi daripada pertanyaannya, ini belum jelas. Masih berita daripada teman daripada kantornya tadi, teman pekerjaannya. Kemudian yang kedua pertanyaannya, bagaimana agar terhindar daripada terjadinya sebuah firasat yang buruk. Tadi sudah dijelaskan oleh guru kita dari Ustaz AR, satu doa supaya suatu yang diterka-terka tidak menjadi suatu kecelakaan. Kemudian yang kedua, bagaimana caranya kita menghindar daripada sesuatu yang buruk dengan berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bacaan a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ya, aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala keburukan dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ini juga bisa dibacakan kepada orang lain. Misal ibu ternyata subhanallah alhamdulillah suami bertaubat kembali kepada ibu, anak-anak juga menerima ayahnya kembali. Silahkan dibacakan sebelum berangkat kerja, u'idzuka bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. U'idzuka kalau ibu ke bapak, ya kalau objeknya adalah bapak atau suami atau laki-laki atau anak laki-laki. Tapi kalau objeknya adalah anak perempuan kepada istri, maka diganti u'idzuki bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Atau dengan redaksi yang lain, u'idzuka bikalimatillahi tammah min kulli syaitanin wa hammah wa min kulli ainil lammah. Kemudian yang ketiga adalah yang namanya rumah tangga LDR, itu banyak yang berhasil tapi tidak sedikit juga yang akhirnya muncul kecurigaan. Belajar daripada guru kita Ustadz Maulana, sesibuk apapun beliau di Jakarta waktu ada Umi, sering beliau pulang ke Makassar, sering beliau memberi kabar, sering beliau untuk yakni menanyakan kabar daripada anak-anak. Sebenarnya perempuan bukan firasat. Firasat itu karena sudah ada tanda-tanda di WA lama balasnya, di telepon kadang tidak diangkat. Ini kan tanda-tanda semua ini. Ya, biasanya jam segini dia udah di masjid, ternyata tidak di masjid. Ini lagi di masjid mana gitu. Maka subhanallah, itu adalah tanda-tanda, memang tanda-tanda yang benar ya. Maka kecurigaan itu bisa ada karena adanya api. Asap itu ada karena adanya api. Wallahu taala alam. Curiga boleh, Iya, tapi jangan menuduh. Betul, Ustaz. Karena kalau curiga itu masih di dalam hati. Tapi kapan melewati bibir namanya menuduh. Oke, jadi bahaya. diinvestigasi dulu lah gitu ya. Tabayun. Tabayun dulu, betul. Jadi kalau doanya kita supaya terhindar dari firasat buruk itu sama seperti doanya Ain ya? Apa Betul. supaya terhindar dari Iya, Ain ya, Ustaz karena ya? kan khawatirnya suami juga kena begituan di tempat yang jauh. Baiklah kalau begitu. Nanti insya Allah Jangan doanya sampai akan hilap. di-share ya di Tapi sosial hilapnya media. kepanjangan. Jangan dong, nauzubillah minalik. Dan setelah ini insya Allah kita masih akan jawab pertanyaan dari Jamaah Islam Itu Indah yang masuk ke sosial media kita. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Islam Itu Indah. Jamaah! Yeah. Oh jamaah! Yeah. Alhamdulillah. Yeah. Oh jamaah. Yeah. Alhamdulillah. Langsung aja yuk masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Yang pertama dari Instagram hamba Allah. Assalamualaikum Ustadz. Tapi penasaran juga sih, firasat itu datangnya tuh dari mana sih? Apakah firasat itu bisa datang dari setan Ustadz? Atau ternyata di tubuh kita ada semacam alat sensor? Kok bisa tahu kalau misalkan ada bencana yang akan datang? Gimana tuh Ustadz? Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Gajah, anjing, semut, kemudian burung itu ada
ada namanya insting mereka yang merasakan kalau ada yang namanya bencana, tiba-tiba mereka berimigrasi, kemudian ngamuk dan sebagainya, itu ada. Nah, ketika manusia itu ada firasat tentang bencana dan sebagainya, dideteksikan ada satu, ada namanya ilham dari Allah. Ini makanya tadi sudah dipaparkan oleh guru kita Ustaz AR, bagaimana itu firasatnya seorang yang beriman karena kedekatannya kepada Allah. Bisa jadi pada saat itu dekat dengan Allah, lalu Allah sayang dia sehingga diselamatkan untuk tidak terkena bencana. Kemudian yang kedua, adanya karena bisa dipelajari, makanya disebut dengan ilmu pengetahuan. Makanya ada ahli inilah untuk mendeteksi bencana alam dan sebagainya. Ada BNPB ya, BNKG ya. BMKG. Kalau BNPB itu yang buat penanggulangan bencana. BNKG ya, yang tahu berapa titik-titik dan sebagainya, itu berdasarkan ilmu. Jadi ada ilham, ada ilmu, dan ada juga yang ketiga, yakni karena berdasarkan pengalaman atas ujian serta kesabarannya. Jadi dia ini kalau begini ini, makanya maaf ya saya pinjam kata-kata ini, kadangkala ada namanya pimali. Apa tuh artinya? Pamali kalau pamali. Pamali. Biasanya kalau ada seperti ini, biasanya ada ini, itu namanya firasat. Jadi alat sensor itu sendiri nggak ujuk-ujuk ada, ya, tapi itu udah diasah dengan ilmu dan hal-hal yang tadi sudah disampaikan oleh Ustadz. Baik, jazakallah khair Ustadz Maulana. Nah, berikutnya nih dari Instagram juga dari hamba Allah. Assalamualaikum Ustadz Ustazah, mau menanyakan apakah orang yang firasatnya selalu benar bisa dikatakan juga memiliki kemampuan indera keenam atau indigo karena bisa merasakan apa yang akan terjadi. Ustadz AR, apa sih sebenarnya indera keenam atau indigo ini, Ustadz? Kenapa silakan. enggak indera ketujuh? Ya, atau ke-8 sekalian. Karena kalau 7 itu kan angka yang banyak malah di dalam Al-Quran. Cuma saya ingin katakan apakah identik dengan indigo, saya katakan tidak. Malah indigo itu adalah sebuah kekurangan, bukan sebuah kelebihan atau keunggulan. Dalam perspektif ilmu ruqyah syar'iyah, indigo itu adalah masalah. Anak yang mengalami indigo itu anak yang sedang masalah. Kena gangguan jinkah, kena ada apakah, yang justru harusnya diruqyah, diterapi secara syar'i. Bukan malah mengaitkan kemampuan orang dalam berfirasat yang tepat dan benar, selalu dikatakan oh dia punya indera keenam, oh dia indigo. Ini dua kutub yang berlainan, la yajtami' dhiddan. Dua kutub, dua hal yang saling berlawanan tidak akan pernah bersatu padu. Gitu. Jadinya nggak pas kalau kita katakan orang yang firasatnya benar malah justru punya indigo atau punya indera keenam gitu. Karena kita tidak boleh berhubungan dengan jin dalam bentuk apapun, dalam alasan apapun, begitu Ustaz? Dalam hal-hal yang baik kalau iman kita kuat boleh. Sulaiman alaihissalam, Umar bin Khattab berhubungan dengan jin, tapi keimanan mereka kuat. Masya Allah, baik. Kalau begitu Ustadz Syam boleh dong muhasabah dan juga doa nih hari ini setelah mempelajari tentang firasat supaya kita benar-benar menjadi manusia yang dapat dengan mudah membersihkan hati kita. Silahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim, guru-guruku. Jamaah Islam itu indah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berkata ulama, aktsiru, perbanyaklah berbicara dengan Allah. Kurangi berbicara dengan manusia. Maka Allah akan merahmati dan sering berbicara denganmu. Jadi kalau kita sudah sering berbicara dengan Allah dibanding berbicara dengan manusia, maka Allah yang langsung membimbing kita. Kenapa Rasulullah mengingatkan kita agar khawatir atau takut terhadap firasatnya orang beriman? Karena orang beriman memang dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala karena seringnya mereka berbicara langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya kita berbicara dengan Allah? Mari buka Al-Qur'an kita. Mari kita menunaikan ibadah sholat. Mari berdoa, mari berzikir. Di zaman sekarang banyak manusia mengaku beriman, namun lebih banyak ia berbicara dengan sesama manusia dibandingkan berbicara dengan Allah. Lebih sering buka handphone dibandingkan buka Al-Quran. Lebih sering chattingan dibandingkan mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jikalau kita ingin dibimbing oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka sering-seringlah kita atau lebih banyaklah kita berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala dibandingkan berbicara dengan sesama manusia. Mari sama-sama kita berdoa membersihkan hati kita agar kita semakin dekat dengan bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. ربنا تقبل منا إنك
إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه Ya Allah, tunjukilah kami sesuatu yang benar itu benar dan bantu kami untuk mengikutinya. Wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Tunjukkan kepada kami jikalau sesuatu itu buruk dan buruk, maka bantu kami untuk menghindarinya. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Terima kasih banyak kepada guru-guru kami dan juga kepada seluruh jamaah Islam itu indah. Tentang tema kita pada hari ini, firasat apakah bisa jadi kenyataan? Wallahu alam. Semakin dekat kita dengan Allah, insya Allah semakin dekat juga Allah kepada kita. Sekarang saatnya saya Caca Frederika beserta segenap tim Islam itu indah mohon pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tala'al